Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ya. Pembahasan kita masih di organ pencernaan. Terakhir kita bahas sampai di lambung. Ya, oke. Coba teman-teman lihat di gambar. Sebelum sampai ke usus, ya, ternyata ada 3 organ yang dilalui sistem pencernaan untuk sampai ke usus. Yaitu ada hati, kemudian pankreas, sama empedu. Oke, kita bahas. Ya, jadi untuk hati, empedu, dan pankreas ini sebenarnya kerjanya barengan. Dan mereka hanya melakukan satu jenis pencernaan aja, yaitu secara kimiawi. Kalau kemarin kita bahas, ada juga saluran yang hanya melakukan satu jenis pencernaan, yaitu secara mekanik. Ada di mana? Ada di laring dan esofagus. Ya, gerakannya secara peristaltik. Nah, untuk si hati, pankreas, dan empedu hanya memproduksi enzim, tidak ikut mencerna. Ya, jadi nanti di hati itu menyimpan bahan pokok pembuatan enzim. Enzimnya nanti ada 3, yaitu tripsinogen, lipase, sama amilase. Ya, nah si bahan-bahan untuk pembuatan enzim ini nanti dikirim ke dalam pankreas untuk dibentuk ya menjadi sebuah enzim. Setelah enzimnya jadi, barulah dikirim ke dalam kantung empedu untuk disimpan. Ketika makanan sudah keluar dari lambung, jalan menuju usus, barulah si enzim yang terkandung di dalam atau tersimpan di dalam kantung empedu tadi dikeluarkan untuk bercampur bersama makanan di dalam usus. Ya, untuk si empedu selain mengandung enzim, empedu juga punya pigmen atau zat warna yang mana si warna inilah yang menyebabkan warna si feses kalian itu warnanya ungu. Warnanya kuning. Ya, maaf. Jadi baik urin maupun feses kenapa bisa berwarna coklat sampai kuning gitu ya, itu dibentuknya zat pigmennya itu di dalam kantung empedu. Seperti itu ya. Barulah setelah makanan selesai dicerna, diproses di dalam lambung, makanan dikirim menuju usus. Ya, si usus ini menjadi organ terpanjang yang dimiliki manusia. Ya, si usus kan keriting. Kalau diluruskan itu bisa mencapai 3-6 meter. Ya, setara dengan tingginya si jerapah. Saking panjangnya, maka usus ini dibagi menjadi 3 daerah. Ada yang disebut usus 12 jari atau nama lainnya duodenum. Kemudian ada usus kosong atau yang disebut dengan jejunum. Dan yang terakhir ada usus ileum atau usus penyerapan. Ya. Nah, di dalam usus duodenum atau 12 jari, ini tempat di mana si makanan yang dikirim dari lambung bercampur sama enzim yang diberikan dari kantung empedu tadi. Ya, di sini masih terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim tripsinogen, lipase, dan amilase. Ya, kemudian kenapa disebutnya usus 12 jari? Karena si diameter usus, ya, si lingkarannya itu panjangnya setara dengan kalian menggabungkan 12 jari. Nah, makanya disebutnya sebagai usus 12 jari. Lanjut, setelah makanan dicerna secara kimiawi, ya, masuk ke dalam usus kosong atau disebut jejunum. Ya, disebut usus kosong ini berdasarkan hasil penelitian dari ilmuwan yang mengamati jenazah atau yang disebut dengan autopsi. Ya,
Nah, setelah diamati, ternyata ketika seseorang meninggal dari ujung kepala sampai ujung kaki, organ yang benar-benar kosong, tidak ada sisa sedikit pun zat di dalamnya adalah si usus kosong ini. Ya, makanya dikenal dengan usus kosong. Ini tempat dimulainya si nutrisi di dalam makanan tadi mulai diserap. Ya, dipisahin tuh antara makanan dengan nutrisi yang terkandung di dalamnya. Nutrisinya mulai diedarkan ke seluruh tubuh, sedangkan si makanannya tadi ya diteruskan ke dalam usus ileum atau penyerapan. Di sini terjadi penyerapan lagi untuk memastikan tidak ada nutrisi yang terkandung di dalamnya. Ya, harus benar-benar keluar dari usus halus itu berupa ampas aja. Nggak boleh ada nutrisi. Gitu ya. Lanjut. Oke, setelah terbentuk ampas, ya, masuklah ke organ berikutnya yaitu usus besar. Sama halnya dengan usus halus, usus besar juga punya 3 daerah. Ada yang disebut sekum, kolon, sama rektum. Sekum ini teman-teman bisa lihat di gambar ya sebelah kiri. Itu kantung tertutup yang dilengkapi sama usus buntu atau nama lainnya appendix. Ya, di sini ampas kembali dilakukan penyerapan, bukan nutrisi melainkan air. Ya, jangankan nutrisi, air aja tidak boleh terkandung banyak di dalam si ampas. Harus benar-benar sampah yang memang harus dibuang. Ya, nah FYI, si appendix ini sebenarnya organ yang tidak begitu penting. Kalaupun kalian mau buang sekarang, tidak masalah. Di dalam appendix ini sebenarnya cuma ada bakteri, ya tempat penampungan bakteri baik yang memang diperlukan di dalam proses pencernaan. Namanya Escherichia coli. Ya, ini bakteri tugasnya melakukan pembusukan atau fermentasi terhadap si ampas makanan tadi. Ya, untuk menjadi yang namanya feses atau tinja. Oke, lanjut ya. Setelah dilakukan penyerapan, barulah masuk ke daerah kolon. Nah, daerah kolon ini tempat terjadinya fermentasi tadi atau pembusukan si ampas dengan bakteri. Ya, warna kuningnya tadi dikirim dari si empedu. Ya, baunya terbentuk dari si bakteri tadi karena melakukan fermentasi atau pembusukan. Jadilah feses atau tinja. Ya, setelah terbentuk masuk ke dalam rektum. Rektum ini tempat di mana feses ditampung sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh lewat anus. Ya. Nah, pertanyaannya, kamu sudah dalam kondisi mules. Ya. Tapi kok bisa tetap tidak mengeluarkan feses padahal lagi mulus-mulusnya gitu kan. Ternyata di dalam si rektum ada otot pintu keluar yang mengeluarkan si feses tadi namanya sphincter. Nah, si otot sphincter ini akan terbuka kalau otak sudah menyuruhnya. Jadi kan pernah ada kondisi di mana kalian mulus banget nih sampai nggak tertahan. Berarti si otak menyuruh dengan maksa gitu ya. Harus banget nih si fesesnya keluar. Mau nggak mau harus keluar saat itu juga. Makanya ya kita seringkali harus buru-buru nyari toilet. Tapi ada kondisi di mana kita masih bisa nahan. Gitu ya. Itu juga diatur sama si otak. Jadi otot sphincter tidak akan terbuka kalau si otak tidak memerintahkannya. Gitu ya. Setelah itu lanjut, feses dikeluarkan melalui anus. Ya, selesai untuk organ pencernaan, mulai dari mulut sampai anus. Selanjutnya kita bahas gangguan apa aja sih yang ada di pencernaan. Yuk. Oke, kita bahas untuk gangguan pencernaan. Ada banyak gangguan yang bisa teman-teman baca ya
Untuk di sini saya kasih 4 contoh gangguan. Ada sariawan, usus buntu, diare, dan sembelit. Ya, sariawan biasanya disebabkan karena bakteri, adanya insiden seperti kegigit ya, selagi kalian makan, kemudian kebersihan mulut juga menjadi penyebab adanya sariawan. Sariawan ini seperti luka, ya bentuknya bulat di mana tengahnya itu berwarna putih. Ya, warna putih ini berasal dari sel darah putih yang sedang bekerja melawan bakteri. Ya, makanya warnanya putih. Nah, solusinya gimana? Yang pertama, kalian harus pandai-pandai menjaga kebersihan mulut. Ya, kemudian cukup minum airnya sehari itu minimal 2 liter. Kemudian dibantu dengan vitamin C. Vitamin C ini bagus untuk meningkatkan antibodi ya, imunitas kalian dan menjaga kekebalan tubuh kalian dari bakteri yang ada. Kemudian usus buntu. Nah, usus buntu ini penyebabnya ada 2. Ada parasit, sel tumor, sama tinja keras. Parasit ini biasanya dari cacing. Namanya cacing kremi. Ya, makanya kalian setelah menggaruk-garuk bagian dubur kalian, itu harus banget cuci tangan. Ya, biasanya si cacing kremi ini adanya di dubur kalian. Nah, kalau kalian posisinya setelah menggaruk-garuk dubur, si cacing itu sangat mungkin tersimpan di dalam kuku kalian. Ya, kalau kalian nggak cuci tangan, langsung megang makanan, itu yang menyebabkan si cacing kremi bisa masuk ke dalam sistem pencernaan kalian. Ya, alhasil dia akan berkembang biak di dalam usus buntu bersama bakteri si Escherichia coli tadi. Ya, jadi untuk sel tumor, parasit maupun tinja keras, konsep kerjanya sama-sama akan menyumbat si usus buntu tadi. Kalau sudah menyumbat, maka terjadi pembusukan di dalam usus tersebut, yang akhirnya menyebabkan bagian si appendix atau usus buntu itu meradang. Kalau sudah meradang, jalan atau solusinya harus dioperasi. Gimana dong cara penanganan pertama gitu kan untuk menangani usus buntu? Yang pertama harus mencukupi makanan bernutrisi, ya harus seimbang. Kemudian butuh cairan yang cukup, terutama harus mengonsumsi serat. Kan pernah ada istilah gini, jangan terlalu banyak makan mie gitu kan. Nah, di dalam mie itu nggak ada seratnya. Kalau kalian dalam seminggu bisa makan 7 bahkan lebih mie instan, yang ada kalian kekurangan serat, sehingga menyebabkan tinjanya itu keras. Kalau sudah keras, bisa berdampak dari usus buntu. Gitu ya, jadi bukan mitos. Kemudian, gangguan yang ketiga ada diare. Diare ini dari bakteri dan bisa juga karena kelebihan vitamin C. Ya, cabai itu tinggi banget sama kandungan vitamin C-nya. Ditambah cabai itu sifatnya panas dan membakar. Ya, nah karena kebanyakan mengkonsumsi makanan pedas, alhasil di usus juga akan terasa ada sesuatu yang membakar. Nah, kalau ada yang membakar, pasti kita butuh air lebih banyak. Itulah yang menyebabkan kenapa ketika diare, fesesnya itu dalam tekstur yang lembek. Karena si feses banyak mengandung air. Gitu ya. Jadi solusinya harus dibantu makanan berserat. Bisa pakai buah juga ya, pepaya. Kemudian airnya dicukupkan dan kurangi makan pedas. Ya. Terakhir ada sembelit. Ini kebalikannya, kalau tadi diare, tekstur feses yang lembek. Kalau sembelit, fesesnya terlalu padat. Ya, jadi susah keluar.
Penyebabnya karena kekurangan serat dan cairannya juga tidak terpenuhi. Maka solusinya, banyakin makan sayur, kemudian dibantu sama buah-buahan, dan cukup minum air. Sampai sini pembahasan sistem pencernaan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.